Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya tetap semangat walaupun di masa pandemi saat ini. Dan tentunya juga tetap semangat dalam mengikuti kuliah keamanan perangkat lunak. Pada kali ini kita akan membahas tentang classical encryption techniques. Teknik enkripsi yang terdahulu gitu, maksudnya zaman dahulu sebelum ditemukannya teknik modern. Sebelum mempelajari tentang classical technique encryption, kita lihat dulu beberapa terminologi. Pertama adalah plain text. Plain text itu adalah original message, pesan awal, pesan sebelum dienkripsi, sebelum dibuat kodenya. Kemudian ciphertext itu hasil enkripsinya, disebut dengan coded message. Dan cipher adalah algoritma untuk mengenkripsi ataupun mendekripsi. Jadi merubah dari plain text menjadi ciphertext. Kemudian key adalah informasi atau kode yang digunakan untuk enkripsi tadi. Jadi informasi rahasia yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Kemudian encipher atau encrypt adalah proses mengkonversi plain text menjadi ciphertext. Kemudian decipher atau decrypt recovery, merubah ciphertext menjadi plain text. Kemudian kriptografi adalah disiplin ilmu atau studi yang mempelajari tentang metode-metode atau prinsip-prinsip dalam melakukan enkripsi. Kemudian cryptanalysis ini juga sebuah disiplin ilmu atau studi yang mempelajari metode-metode untuk merubah ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui key-nya. Kemudian kriptologi adalah disiplin ilmu atau bidang yang mempelajari tentang dua hal ini, yaitu kriptografi dan cryptanalysis. Nah, ini ada dua tipe ciphers. Jadi most popular encryption algorithms itu ada symmetric ciphers dan public key ciphers. Symmetric cipher, sender dan receivernya menggunakan key yang sama. Jadi ketika mengenkripsi ataupun ketika mendekripsi, key yang digunakan sama. Kemudian public key ciphers itu sender dan receiver encryption itu menggunakan key yang berbeda. Sender punya key sendiri, receiver punya key sendiri. Jadi disebut dengan asymmetric information. Ya, kita lihat sekarang symmetric encryption yang merupakan bagian dari classical encryption techniques. Symmetric encryption disebut juga dengan konvensional atau juga private key atau juga disebut dengan single key. Jadi penggunaan istilah ini seringkali bermakna sama, yaitu symmetric encryption. Nah, ini adalah yang prior yang awal-awal encryption itu menggunakan symmetric key sebelum ditemukannya public key pada tahun 1970. Kemudian sampai sekarang symmetric key itu banyak sekali digunakan di berbagai hal, bahkan HTTPS itu sendiri masih menggunakan symmetric encryption untuk mengenkripsi datanya menggunakan session key. Jadi masih luas digunakan, sangat luas. Kemudian sender dan recipientnya menggunakan common key atau key yang sama. Kemudian semua algoritma encryption klasifikasi menggunakan key yang sama, yaitu private key tadi. Ini merupakan karakteristik dari conventional algorithms. Kalau kita samakan dengan classical tadi, disebut juga konvensional gitu ya, algorithms. Nah, ini gambarnya dari symmetric cipher model atau symmetric encryption. Kita bisa lihat di sini ada sebentar, saya ganti dulu menjadi pen. Nah, di sini kita lihat ada plain text, kemudian ada key yang merupakan menjadi input dari encryption algorithm. Dalam hal ini yang digunakan adalah DES di sini. Kemudian merubah menjadi ciphertext. Ciphertext yang dikirimkan ke tujuan, ke penerima, sampai di penerima di dekripsi, masuk ke dekripsi algorithm menggunakan key yang sama antara penerima dan pengirim tadi, ya. Kemudian menghasilkan plain text lagi. Nah, ini skema dari symmetric cipher model.
Kemudian kebutuhan atau requirements-nya untuk supaya encryption, symmetric encryption itu secure, aman gitu. Jadi dia butuh strong algorithm encryption. Karena dia butuh strong encryption algorithm. Strong maksudnya di sini adalah tanpa adanya key itu message yang sudah dienkripsi menjadi ciphertext itu tidak bisa di-decrypt tanpa adanya mengetahui key-nya. Kemudian secret key hanya diketahui oleh sender dan receiver. Jadi pertama tadi strong algorithm, kemudian key-nya hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Nah, ini persamaan matematisnya. Y ini adalah ciphertext, kemudian ini adalah fungsi enkripsinya, dengan E adalah fungsi enkripsi, kemudian Q adalah key-nya, K adalah key-nya, kemudian X adalah data atau plaintext-nya. Nah, kemudian di penerima, X diperoleh menggunakan fungsi dekripsi dengan key yang sama, K, kemudian ini adalah ciphertext-nya. Nah, diasumsikan bahwa algoritma encryption itu diketahui oleh semua pihak ya. Semua pihak itu disediakan secara publik. Tidak hanya public sender dan receiver, tapi semua juga tahu. Jadi encryption algoritmanya tidak private gitu ya, public. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mengirimkan key melalui kanal yang aman gitu. Karena key-nya key ini hanya boleh diketahui oleh sender dan receiver, itu harus ada sebuah cara untuk mengirimkannya dengan aman gitu ya, tanpa diketahui oleh pihak-pihak lain. Ini requirement yang harus dipenuhi. Ya, kemudian kriptografi dapat dikarakterisasikan kriptografi dapat dikarakterisasikan atau dikategorikan oleh beberapa hal ini. Pertama adalah tipe dari operasi enkripsinya. Apakah operasi enkripsinya menggunakan substitusi, apa menggunakan transposisi, atau menggunakan product system. Jadi substitusi itu adalah mengganti ya, mengganti seperti kalau main bola ada substitutnya, jadi pemainnya bisa diganti. Nah, kalau ya dalam hal ini plaintext-nya, karakter-karakter pada plaintext itu bisa diganti dengan karakter lain, sehingga informasi awalnya bisa tersamarkan. Nah, kalau transposition ini posisinya yang berubah-ubah. Jadi mamanya dia tadinya di awal dipindah ke akhir, atau dari akhir pindah ke awal. Contohnya kalau dia karakter informasinya adalah DEL, kalau dia ditransposisi maka dia bisa rubah menjadi LED gitu, dibalik posisinya. Itu transposisi. Kemudian kalau product system nanti kita akan lihat bagaimana seperti yang terjadi pada Enigma gitu ya. Dia prosesnya beberapa kali. Nah, kemudian dapat dikarakterisasikan oleh jumlah key yang digunakan. Kalau single key, nah itu tadi kan single key, key-nya sama, atau two key atau disebut dengan public key. Kemudian bagaimana plaintext itu diproses. Nah, apakah plaintext itu diproses per block atau per streaming ya, per bit atau per byte. Jadi kalau di per block itu seperti umpamanya pada DES per 64 bit data itu diproses. Tunggu 64 dulu dikumpulkan baru diproses 64 bit per 64 bit. Kalau streaming atau stream itu inputnya datang secara terus menerus. Ini terjadi di area telekomunikasi atau streaming ya, stream video itu ketika inputnya akan datang terus gitu, dan ini harus diproses secara continue gitu ya, continue dan dengan cepat gitu ya. Nah, diprosesnya bisa per bit atau per byte gitu. 5 byte langsung diproses, 1 byte atau 1 bit langsung diproses, masuk ke proses enkripsi dan menghasilkan output sesuatu yang sudah terenkripsi.
Nah, kemudian sekarang kita lihat ada tipe-tipe dari cryptanalytic attacks. Jadi kita melakukan kriptografi ini, ada juga bagaimana merubah ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui key-nya. Ini cryptanalysis ya, disebut dengan cryptanalysis. Jadi ada beberapa tipe cryptanalysis. Pertama adalah ciphertext only, yang diketahui hanya ciphertext-nya. Nah, tentu algoritmanya diketahui. Ada algoritmanya, ada ciphertext-nya, bagaimana menemukan plain text-nya tanpa adanya key. Tapi yang penyerang hanya mengetahui ciphertext dan algoritmanya. Kemudian non plain text ya. Dia tahu plain text, dia tahu ciphertext, dia tahu algoritmanya. Nah, dia coba melakukan cryptanalysis mendapatkan key-nya. Kemudian chosen plain text, nah diberikan plain text yang bisa dipilih gitu ya, chosen plain text terpilih. Kemudian ada ciphertext-nya, kemudian coba melakukan cryptanalysis. Kemudian ini sama ya. Ini chosen ciphertext yang diketahui, bisa dipilih sesuai dengan yang melakukan cryptanalysis, merasa bahwa pilih ciphertext seperti ini, seperti apa. Kemudian plain text-nya juga diketahui. Nah, kemudian coba melakukan cryptanalysis. Kemudian chosen text-nya dipilih, kemudian ciphertext-nya tentu diketahui juga. Nah, kemudian coba melakukan cryptanalysis. Intinya bagaimana menemukan key-nya ya, sehingga next time ada message yang sama atau ciphertext yang menggunakan key yang sama, maka dapat dilakukan cryptanalysis dan dapat menemukan plain text-nya. Nah, ini brute force search. Jadi untuk melakukan cryptanalysis tadi sederhananya bisa dilakukan dengan melakukan brute force. Ini always possible to simply try every key. Jadi brute force ini coba-coba sampai dia berhasil, trial and error. Nah, ini paling dasar, serangan paling dasar. Tapi tergantung dari key size, ukuran key-nya. Kalau key-nya kecil, itu kan ukuran key-nya kecil, maka akan dapat dengan cepat diperoleh di jawabannya kan, karena dicoba-coba terus. Tapi kalau key-nya panjang besar, maka proses untuk melakukan brute force-nya juga bisa sangat lama. Nah, ini diasumsikan bahwa plain text-nya diketahui, karena kalau tanpa plain text kan tidak tahu yang mana yang benar gitu. Jadi ada ciphertext, ada plain text, dicoba cari key-nya. Nah, ini asumsi plain text-nya diketahui. Karena kalau tidak tahu plain text-nya kan tidak bisa dibandingkan apakah sudah ketemu jawabannya atau tidak. Nah, kalau kita lihat sekarang di tabel yang di bawah, ini ada key size, ukuran key, dan dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan brute force search. Kalau dia key-nya adalah 32 bit, ini jumlah alternatif keys-nya itu 2 pangkat 32, itu sebesar 4,3 kali 10,9. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu enkripsi, waktu yang dibutuhkan adalah 1 encryption per microsecond, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan brute force adalah 2 pangkat 31 mikrosecond atau 35,8 menit. Ini cukup cepat. Kemudian kalau yang dibutuhkan ada 10 pangkat 6 encryption per microsecond, itu bisa sangat cepat lagi. Jadi tergantung dari kemampuan komputasinya. Kalau komputasinya sangat cepat, maka dapat lebih cepat lagi diperoleh hasil brute force. Kemudian kalau dia cuma size-nya 56 bits, maka alternatif key-nya 2,56. Kemudian kalau 1 encryption per microsecond, itu dibutuhkan waktu 1142 tahun untuk melakukan brute force.
Nah, kalau dia kemampuan komputasinya itu cukup baik, 10⁻6 encryption per microsecond, terus cuma 10 jam. Bandingannya kalau key size 128, ini butuh 5,4 kali 10⁻20 tahun atau 5,4 kali 10⁻18 tahun. Jadi walaupun komputasinya 10⁻6 encryption per microsecond, itu bertahun-tahun, bahkan ribuan lagi, jutaan tahun ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa key size itu sangat mempengaruhi keamanan, faktor keamanannya. Jadi semakin tinggi jumlah key size, jumlah bitsnya, maka akan semakin secure. Nah, kalau dibandingkan lagi dengan 26 karakter, ini 6,4 kali 10⁻6 tahun. Kalau dia punya kemampuan 10⁻6 encryption per microsecond. Oke. Nah, kemudian ini mau definition, ada definisi unconditional security. Jadi security tanpa syarat ya, tanpa syarat bahwa dimanapun bagaimanapun dia akan secure gitu ya. Oops. Nah, di sini bagaimanapun komputer powernya, nah, dia akan tetap aman gitu ya. Nah, dan ini tidak eksis di real application, ini tidak ini hal yang tidak mungkin dicapai gitu ya. Nah, kemudian ada computational security, keamanannya bergantung dari kemampuan komputasinya. Jadi ini diberikan limited computing resources, jadi kemampuan komputasinya terbatas. Kalau kemampuan komputasinya terbatas, maka cipher cannot be broken. Jadi cipher tidak bisa diubah menjadi plain text dengan melakukan brute force seperti tadi. Jadi melakukan cryptanalysis. Ya. Jadi kecuali kemampuan komputasinya tidak terbatas, ini sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bagus sekali, bahkan lebih dari high performance computing, maka ciphernya bisa ditemukan. Tapi belum ada resource-nya tetap terbatas sampai saat ini. Jadi tidak ada yang tidak terbatas kemampuan computing. Jadi ini masih dapat diterima digunakan untuk keamanan ya, aman, karena temukan yang contohnya tadi kalau dilakukan brute force selama ribuan tahun gitu, jadi nggak ada masalah. Mamanya kita enkripsi sekarang, diketahui didekripsi pada 1000 tahun lagi, informasi itu sudah tidak menjadi rahasia lagi. Oke. Nah, ini classical ciphers. Jadi kalau kita tadi bicara tentang classical encryption techniques, nah termasuk di dalamnya adalah classical ciphers. Jadi what might be called classical encryption techniques itu adalah classical ciphers. Kemudian dia mengilustrasikan pendekatan dasar dalam symmetric encryption dan tipe-tipe cryptanalysis yang harus diantisipasi. Ini classical cipher. Kemudian ada dua blocks atau bangunan dasar dari classical ciphers atau encryption techniques, yaitu adalah substitution dan transposition. Di classical ciphers ada dua hal ini yang paling penting, adalah substitution dan transposition. Nah, kita lihat yang substitution ciphers. Substitution berarti menggantikan satu karakter atau satu huruf dengan huruf yang lain atau simbol yang lain. Kemudian jika plaintext dipandang sebagai sebuah rangkaian bits, maka yang disubstitusikan adalah bit-bitnya. Nah, contoh dari classical substitution ciphers adalah Caesar cipher. Ini dikenal dengan substitution ciphers ditemukan oleh Julius Caesar.
Nah, kemudian pertama kali digunakan pada military affairs, yaitu bidang militer. Kemudian dia adalah menggantikan setiap letter, setiap huruf ke huruf berikutnya, 3 huruf berikutnya. 3 places down di alfabet. Jadi sesuai dengan alfabet, dari A menjadi A, B, C, D gitu ya, seterusnya. Nah, kita ambil contoh di sini ada pesan meet me after the toga party. Kita geser 3 huruf ke depan, M digeser ke 3 huruf ke depan. Jadi kalau saya tuliskan di sini M 3 huruf ke depan berarti ada N, O, P, 1, 2, 3. Maka M berubah menjadi P. Kemudian E kita geser ke depan, F, G, H. Maka E menjadi H, seperti ini, dan seterusnya. Jadi digeser ke depan 3 huruf yang berurutan secara alfabet. Oke, kemudian ini masih Caesar cipher. Ini dapat dipetakan langsung di sini. Dari A menjadi D, kemudian dari B menjadi E, C menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya. Kemudian kalau dilihat secara matematis, A itu adalah posisi 0 ya. A sama dengan 0, B 1, C 2, dan sampai Z sama dengan 25, karena 26 karakter atau 26 huruf dalam satu alfabet, dimulai dari 0 maka sampai akhirnya 25. Nah, kemudian kalau kita buat persamaan matematisnya, ini adalah C ciphertext, ini enkripsinya, fungsi enkripsinya, kemudian ini adalah P plain text ya. Maka rumusnya adalah P tambah K. K ini jumlah pergeserannya, jumlah pergeseran dari karakternya. Jadi A, kalau tadi Caesar cipher itu 3, maka K nya sama dengan 3. Kemudian dimodulkan dengan 26, karena jumlah total dari alfabetnya 26. Nah, ini untuk mendapatkan ciphertextnya secara matematis, secara rumus matematis ya. Kemudian kalau di dekripsi proses sama, cuma dibalik jadi C kurang K, kemudian dimoduluskan dengan 26. Ini adalah modulo aritmatik, dimana 1 sama dengan 27 mod 26. Jadi 27 bagi 26 sisa 1. Kemudian 3 adalah 29 mod 26. Demikian seterusnya. Nah, kemudian ini cryptanalysis of Caesar cipher. Jadi hanya ada 26 possible keys. Kemudian ini bisa dicoba berulang-ulang, bergantian gitu ya, untuk mendapatkan key-nya mulai 0, 1, 2, 3 sampai 25, K-nya diubah-ubah terus sampai akhirnya bisa ketemu. Ini merupakan group first search. Kemudian jika diberikan ciphertext, maka yang dilakukan adalah ya shift saja berdasarkan K-nya tadi, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini tapi membutuhkan do need to recognize when have plain text gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa ini ternyata plain textnya ditemukan seperti ini. Kalau tidak tahu plain textnya maka sulit juga. Kecuali kita menebak-nebak maksudnya apa. Jadi dari yang tidak bermakna menjadi suatu bermakna, nah itu sudah merupakan sebuah clue. Mungkin ini jawabannya, atau ini plain textnya. Nah, untuk latihan silakan dicoba untuk break ciphertext ini, yaitu GCUA, VQDT, GCM. Silakan diubah-ubah, digeser 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga LW, GHO. Silakan kira-kira nanti ada teks yang bermakna, nah itu mungkin plain textnya. Nah, kemudian ini adalah affine ciphers yang merupakan extension dari Caesar ciphers. Nah, mirip sekali dengan Caesar cipher, cuma di sini tambah dengan adanya M ya, M yang merupakan
pengali dari apa namanya ini plain textnya. Kalau tadi M-nya di Caesar Cipher M-nya sama dengan 1, kalau di sini Affine Cipher M-nya lebih dari 1. Jadi rumusnya adalah kalau tadi Caesar Cipher P tambah K mod N itu jumlah alfabetnya. Nah, sekarang dikalikan P-nya dikali M dulu, tambah K baru mod N. Nah, kemudian dekripsinya sama F inverse baru dikalikan dengan C minus K mod N. Rumusnya di keys-nya adalah M dan K, ini yang dirahasiakan, M dan K itu teruskan aja. N adalah jumlah alfabet, ini sering 26. Kemudian M itu adalah relatively prime number dari N, jadi M adalah relative prime number. Relative prime number itu berarti greatest common divisor-nya dari M dan N itu adalah 1. Jadi M itu tidak habis dibagi N tidak habis dibagi M. Jadi sama-sama bisa dibagi dengan 1. Kemudian B ini K ya. K inilah is a shift number, jumlah pergeserannya. Kemudian M inverse adalah inverse number dari M. Jadi kalau M kali M inverse maka hasilnya harus 1 mod N. Nah, ini nanti terkait dengan greatest common divisor akan dipelajari di materi selanjutnya. Tapi intinya M kali M inverse sama dengan 1 mod N. Nah, kemudian mono alphabetic cipher. Jadi yang tadi Caesar Cipher sama Affine Cipher tadi adalah merupakan mono alphabetic cipher. Jadi yang berubah itu satu karakter. Nah, dengan mono alphabetic ciphers ini dia tidak hanya shifting the alphabet, jadi tidak hanya menggeser-geser, juga bisa melakukan shuffle letters. Jadi hurufnya bisa di shuffle juga, diacak gitu. Kemudian jadi urutan shiftingnya itu bisa berbeda-beda. Ini shuffle. Jadi kemudian setiap plain text letters akan dipetakan ke random cipher text letters. Jadi ada randomnya di sini. Jadi kalau tadi bergesernya sama 3 atau MP tambah 1 gitu ya. Nah, kalau di sini bisa random cipher text letter. Nah, tapi key-nya 26 letters sesuai dengan panjang alfabet. Contohnya di sini adalah plain ini ABCD sampai Z. Kemudian ciphernya bisa A menjadi D, B menjadi K, C menjadi V. Nah, ini dipetakan seperti itu. Sehingga ketika ada plain text if we wish to replace letters, I kita ubah menjadi apa? Kita lihat di sini I berubah menjadi W, F berubah menjadi I, dan seterusnya. W berubah menjadi R sesuai dengan pemetaan yang di atas. Jadi ada pemetaannya. Nah, ini bisa cipher ini bisa dibuat random. Nah, sehingga pergeserannya itu tidak konstan. Kemudian security dari mono alphabetic cipher ini seperti kata tahu tadi 26 alfabet berarti 26 faktorial. Jadi 4 kali 10 pangkat 26 keys yang bisa panjang itu 4 kali 10 pangkat 26. Nah, dengan so many keys, jadi keysnya itu tadi bisa bermacam-macam, 26 kali 26 faktorial. Nah, ini mungkin kita merasa bahwa ini aman sekali. Bahkan pada first millennium after that ini banyak sekali digunakan gitu ya. AD ya, 1000 tahun awal gitu ya setelah Christ meninggal. Nah, tapi ini wrong ya, karena merasa banyak sekali
ternyata dianggap secure, ternyata salah. Nah, berhasil dipecahkan oleh saintis ilmuwan dari Arabik pada abad ke-9. Masih first millennium after death. Jadi tidak aman juga ternyata, walaupun key-nya banyak. Nah, untuk melakukan cryptanalysis bisa juga menggunakan frekuensi analisis. Jadi karena tadi menggunakan huruf alfabet dan menggunakan tentu menggunakan bahasa tertentu. Jadi dalam bahasa tertentu letters itu kemunculan huruf itu tidak equal lah, kemunculannya sama. Ada yang huruf yang sering kali digunakan, ada yang tidak, jarang digunakan. Nah, kalau pada bahasa Inggris, E itu adalah yang paling banyak digunakan, most common letters. Kemudian diikuti dengan T, R, N, I, O, A. S itu yang berikutnya banyak juga digunakan. Nah, letters yang lainnya atau huruf yang lainnya fairly rare, jadi jarang, seperti Z, J, K, Q, X. Nah, ini jarang digunakan. Kemudian untuk frekuensi analisis ini memiliki tables yang berisi single, double, atau triple karakter atau huruf yang diletakkan dengan frekuensi tadi. Jadi selain dengan satu huruf, tapi ada juga kalau dia double, berapa sering dia muncul gitu ya. Dua karakter atau 3 karakter, seperti the itu kan 3 karakter, sering kali muncul. Kemudian ini adalah grafiknya dari kemunculan huruf di bahasa Inggris. Itu A 8,167, yang di sini kita lihat E 12,702. Ya, kita lanjutkan saja. Kemudian penggunaan dalam cryptanalysis. Saya ubah dulu menjadi pen. Jadi key konsepnya adalah monoalphabetic substitution ciphers do not change relative letter frequencies. Jadi kemunculan huruf itu, frekuensi kemunculan huruf itu tidak berubah. Jadi kalaupun dia lakukan substitusi, maka kemunculan huruf itu akan tetap sama. Seperti E diubah menjadi F gitu ya. Sederhananya F, E berubah menjadi F, maka nantinya F itu akan muncul dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi dari E, sehingga orang bisa menebak, oh ini kira-kira adalah E. Nah, ini ditemukan oleh saintis ilmuwan Arab tadi, sudah saya jelaskan, dan kemudian dia mengkalkulasikan frekuensi huruf pada ciphertext, kemudian membandingkan dengan known values tadi, seperti E tadi berapa persen, tadi ada grafiknya. Nah, kemudian dia cari letter di dalam ciphertextnya, huruf di dalam ciphertextnya kemunculannya sama apa enggak gitu ya. Nah, kemudian untuk monoalphabetic harus mengidentifikasi setiap huruf. Nah, ada tables double triple letters, itu bisa membantu. Jadi mamanya sudah ada frekuensi kemunculan 2 karakter atau 3 karakter, itu sangat membantu untuk melakukan cryptanalysis. Nah, contoh cryptanalysis diberikan ciphertext seperti ini, ada UZ dan seterusnya. Ini adalah ciphertext. Kemudian nanti dari sini hitunglah relative letter frequencies-nya. Di sini dilihat Z berapa kali muncul, Q berapa kali muncul, S dan seterusnya. Dihitung masing-masing kemunculan huruf yang ada di sini. Nanti bisa ditebak P dan Z itu adalah E dan T. Nanti E akan banyak sekali muncul, Z atau P, atau di sini P ya. P ini akan menjadi E karena P ini paling banyak muncul. Ini harus dihitung dulu tentunya. Kemudian Z itu dianggap sebagai T.
Kemudian ZW itu dianggap sebagai TH. Kemudian ZWP itu dianggap sebagai THE karena sering muncul ZWP, ZWP gitu ya. Ini ada ZWP di sini. Gitu. Kemudian ada mana lagi ya? Bisa dicari nanti sendiri. Ya. Nah, dengan demikian maka akan ditemukan bahwa jawabannya adalah it was disclosed yesterday that several informal but direct contacts had been made with political representative of the Viet Cong in Moscow. Ini jawabannya dengan melihat dari frekuensi kemunculan huruf-hurufnya. Ya, kemudian ini adalah Playfair cipher, masih merupakan substitution cipher. Sebelum masuk ke Playfair cipher, jadi walaupun kita menggunakan keys yang sangat besar pada monoalphabetic cipher, itu tetap tidak menambah keamanan gitu ya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan keamanan adalah menggunakan mengenkripsi multiple letters. Jadi yang dienkripsi itu langsung 2-3 karakter, bukan satu-satu. Jadi bukan 1 ke 1 tapi 2 atau 3 ke 3. Nah, inilah dia Playfair cipher. Ini menggunakan multiple letters atau mungkin nanti poly alphabetical. Ini ditemukan oleh Charles Wheatstone yang pada tahun 1894. Namun diberikan namanya sesuai nama temannya, Baron Playfair. Nah, Playfair itu menggunakan matriks 5x5. Ini 5x5. Kemudian dia fill in letters of keywords sans duplicates. Jadi, ada keywordnya, keyword lettersnya, ada huruf keywordsnya. Kemudian pertama tentukan keywordsnya, kemudian baru diisi dengan the rest of the letters. Ya, huruf-huruf yang lain belum ada di keywords tadi. Contohnya kalau keywordnya adalah monarki, oke, kita masukkan monar 5 huruf, kemudian disambung dengan key 3 huruf. Nah, kemudian diisi dengan B, belum ada di sini, masukin B, D belum ada, masukin D, kemudian E, F, G, I. I ini bisa I, bisa J. Jadi tergantung pilihannya. Kalau J tetap J, kalau I tetap I. Kenapa? Karena kalau 5x5 25, sementara alfabet itu ada 26. Jadi harus ada satu dibuang. Nah, dalam hal ini akan dibuang antara I atau J. Nah, kemudian baru diteruskan semua sampai terbentuk 5x5 matriks. Nah, kemudian ini matriks ini digunakan untuk melakukan enkripsi. Cara melakukan enkripsi adalah sebagai berikut. Pertama, lihat kan tadi per pair ya, pair. Jadi lihat pasangannya. Jadi lihat plaintext-nya, kemudian lihat apakah pertama harus dicek apakah ada repeated letter, huruf yang berulang gitu ya. Seperti di sini balloon, L ini berulang. Maka kalau dia terjadi perulangan seperti itu, diisi dengan tanda X di ba, LX, loan gitu. Loan. Kalau ini karena dia tidak berpasangan, ini tidak berpasangan, maka nggak apa-apa. Ini bukan satu pair dia. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah jika letters atau huruf nanti berada di pasangan huruf tadi berada pada row yang sama, maka gantikan setiap huruf ke huruf di sebelahnya. Contohnya AR itu akan diganti menjadi RM. Kita lihat key-nya tadi. Jadi kalau ada plain text-nya adalah AR, ya, seperti ini. Seperti ini.
nambahin pen ya. Nah, ini A akan berganti menjadi R, R akan berganti menjadi sebelahnya, tapi sebelahnya akan kembali ke sini, M. Jadi AR menjadi RM. Begitu juga selanjutnya, kalau umpamanya ada YB gitu ya. Nah, Y menjadi B, B menjadi D. Ya. Kemudian jika lettersnya berada pada kolom yang sama, maka harus digantikan dengan huruf di bawahnya. Jadi kalau MU dienkripsi menjadi CM. Kembali lagi, sini ada MU, ini kan MU. M berubah menjadi C, kemudian U berubah menjadi M. Jadi kita lihat sini, M berubah menjadi C, U berubah menjadi ke atasnya M. Jadi dia harus arahnya ke bawah. Lanjutkan. Kemudian persyaratan berikutnya adalah huruf-huruf yang lain itu digantikan dengan huruf lainnya sesuai dengan aturan sebagai berikut. Jadi sesuai dengan posisi dari plain text-nya. Contohnya adalah jika HS itu akan dienkripsikan dengan BP. Kita kembali lagi. Saya bikin pennya lagi. HS, kita lihat HS. H di mana? H ini H. Nah, kemudian S di sini. Maka penggantinya adalah kita lihat ke kanan, ini B. Maka H menjadi B. Kemudian S menjadi antara H, P dan Q. Ini H menjadi P, H menjadi B, S menjadi P. Berantakan. Oke, jadi lihat ke kanannya, selepar dengan H, itu penggantinya B berarti. Kenapa B? Lihat posisi dari S. Ya. Kemudian S diganti dengan apa? Selevel dengan dia, sebaris dengan S. Lihat posisi dari H. Nah, ini dia. S jadi P, jadi H menjadi B, S jadi P. Jadi penggantiannya itu di baris yang sama. Nah, itu aturan yang keempat. Nah, itu aturan penggunaan dari Playfair Cipher atau algoritma Playfair Cipher. Nah, ini security-nya banyak meningkat ya, masih improve menggunakan dibandingkan dengan mono alphabetic ciphers. Ini ada 2,6/26 atau 676 digrams. Perlu 276 entry frequency table to analyze. Jadi persis dari 26 mono alphabetic. Kemudian most ciphertext, kemudian widely used, banyak sekali digunakan, sering digunakan, yaitu khususnya pada Perang Dunia Pertama. Tapi tetap ini it can be broken jika diberikan hundreds letters. Dengan cara brute force tadi bisa dilakukan juga. Kemudian karena apa? Karena ini masih plain text structure. Since still has much of plain text structure. Jadi walaupun dipindah-pindah per dua karakter tadi, strukturnya masih struktur plain text. Ini masih bisa di brute force dengan waktu yang relatifnya tidak lama. Nah, sekarang kita lihat polyalphabetic ciphers. Ini tadi udah mulai menggunakan dua karakter. Ini polyalphabetic ciphers. Ini adalah sebuah cara lainnya untuk meningkatkan security, yaitu menggunakan multiple cipher alphabets yang disebut dengan polyalphabetic substitution ciphers. Ini masih substitution. Membuat cryptanalysis lebih sulit,
dengan lebih banyaknya alfabet yang harus ditebak. Kemudian menggunakan key untuk memilih alfabet yang akan digunakan setiap huruf. Kemudian alfabet digunakan bergantian, each alphabet in turn. Diulang mulai dari awal sampai akhir, sampai key-nya dicapai sampai berulang dari awal sampai akhir karena terbatas. Contohnya key-nya adalah deceptive. Kemudian plain text-nya adalah we are discovered, save yourself. Dengan menggunakan key ini maka dapat dilakukan enkripsi, menghasilkan teks seperti ini. Nah, ini sampel dari polyalphabetic cipher tadi. Ya, ini ada key-nya, bisa berulang seperti ini. Oke. Nah, ini contoh lainnya dari polyalphabetic substitution cipher. Ini Vigenère cipher. Jadi FPT ini multiple Caesar ciphers. Key-nya adalah bisa key-nya K1 sampai KD, bisa panjang. D letter long, I letter specify alphabet, I ini nanti ada K1, K2, I nya 1, 2, 3 gitu. Kemudian use is alphabet in turn, repeat from start after the letter is in message. Decryption simply works in reverse, jadi decryption-nya tinggal di reverse saja. Nah, ini tabel dari Vigenère. Contohnya kalau kita mau mengenkripsi del gitu ya, del mau kita enkripsi tulisan del, maka kita tinggal lihat di sini D, namanya ini D kan, D. Nah, key-nya apa gitu. Key-nya namanya aku gitu. Kita lihat loh, key-nya A pertama. Maka enkripsi del berubah menjadi D, menjadi D. Kemudian E, kemudian key-nya apa K, maka dia menjadi O. L, key-nya adalah U, maka lihat ke bawah sampai ke dia U ini kan, U sampai K, maka temuannya adalah E, maka del berubah menjadi Doe. Kalau key-nya adalah aku. Nah, jadi tergantung juga dengan key. Jadi key-nya deceptive itu bisa juga digunakan di sini. Jadi ini Vigenère ciphers tergantung dari key-nya. Jadi ada tabelnya, intinya ada tabel seperti ini. Kalau nggak ada tabel ini ya nggak bisa. Nah, keamanan dari Vigenère cipher ini adalah bahwa multiple cipher text letter for each plain text letters, memiliki multiple cipher text letters untuk setiap plain text letters, tergantung dari key-nya tadi. Kemudian frekuensi dari kemunculan huruf itu bisa disamarkan, tapi tidak totally lost gitu, masih tetap ada kemunculan dari frekuensi huruf tadi. Ya, start with letters frekuensi, ya mulai dari frekuensi huruf tadi, lihat apakah monoalfabetik atau tidak. Kalau dia monoalfabetik maka kemunculannya akan sama seperti tanpa dienkripsi gitu ya. Nah, jika tidak sama maka ini to determine number of, tentukan jumlah alphabets. Ini untuk melakukan cryptanalysis ya. Kemudian ini adalah Hill ciphers. Cipher algoritma yang lainnya. Jadi membutuhkan text 2 or 3 or more letters combination in the same size combination. Jadi
D itu berubah menjadi RQV. Dia menggunakan linear equation, jadi tetap persamaan linear seperti affine cipher ataupun Caesar cipher tadi. Kemudian ini adalah contoh block cipher encrypting of text at a time, satu blok per satu waktu. Nah, alfabet diberi nomor, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C dan seterusnya. Nah, kalau caps lock menggunakan ASCII code. Nah, ini persamaannya kira-kira untuk membentuk mengenkripsi menggunakan Hill cipher. Mulai dari ini key-nya adalah 9, P itu adalah plain text-nya, P1, 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 P2. Nah, ini adalah key-nya. Jadi untuk mendapatkan C1, C2 dan C3 ini ada key matriks 3x3, kemudian ini plain text-nya matriks 3x1. Dimodulkan dengan panjang alfabet 26. Jadi ini dia key-nya, ke 11, ke 12 dan seterusnya. Nah, matriks ini harus bisa di-invert gitu ya. Harus bisa di-invert. Jadi milih key-nya harus bisa key yang di-invert, karena nanti untuk melakukan dekripsi dia harus dibuat inverse-nya, inverse matriksnya. Nah, perhatikan ini, kalau ini ada auto key cipher menggunakan plain text sebagai bagian dari key-nya. Jadi kalau tadi ada key deceptive, kemudian kita bisa tambahkan di belakangnya we are discovered, save yourself gitu ya. Ini merupakan bagian dari plain text. Kemudian baru dilakukan ciphertext substitution. Jadi berubah menjadi Z gitu dengan key-nya adalah W. Dan di plain text key-nya D, plain text-nya W, maka berubah menjadi Z. W, X, Y, Z. D itu kan 3, jadi geser 3 gitu. E digeser 4, geser 5, 4. E, F, G, H, I, maka E menjadi I. Nah, ini masih tetap ada frekuensi karakteristiknya tetap ada. Nah, kalau ini one time path, ini adalah benar-benar random ciphertext-nya dan menggunakan key yang benar-benar random. Disebut dengan one time path. Nah, key itu hanya sekali digunakan untuk message itu. Jadi key itu tidak akan digunakan untuk message yang lain, sehingga tidak ada pola. Dan maka itu ini yang paling aman dan tidak bisa di break, dipecahkan gitu ya, karena hanya sekali digunakan, kecuali ada orang yang mengambil key-nya itu. Jadi ini disebut dengan one time path. Ini dia, there exists a key mapping one to others, hanya satu. Can only use the key once. Nah, tapi ada persoalan, have problem of safe distribution of key. Bagaimana mendistribusikan key-nya? Karena key-nya hanya sekali, berarti key-nya harus dikirim bersama dengan message-nya. Bagaimana mengamankan key-nya itu? Berarti ada dua jalur aman dan jalur tidak aman. Kalau gitu kenapa tidak semuanya dikirim ke jalur aman gitu ya? Nah, itu persoalannya menggunakan one time path. Memang sangat secure tapi tidak praktis untuk diterapkan. Nah, berikutnya kita masuk ke transposition cipher. Jadi tadi sudah kita bahas tentang substitution, sekarang transposition. Posisinya diubah-ubah atau disebut juga dengan permutation ciphers. Jadi transposition mengatur ulang urutan dari huruf-hurufnya, kemudian tanpa merubah actual lettersnya.
lettersnya tidak berubah-ubah, cuma posisinya yang dirubah-ubah. Nah, ini masih bisa di recognize karena frekuensi distribution ini masih tetap sama karena tidak ada yang berubah, cuma posisinya saja yang dirubah. Nah, kemudian ini salah satu contoh transposition cipher, yaitu real fence cipher. Nah, caranya adalah dengan menulis letters itu diagonally over a number of rows. Kemudian membaca ciphernya dari row by row. Jadi huruf-hurufnya dipisahkan menjadi baris-baris yang secara diagonal seperti itu. Huruf 1 dipindah dengan huruf 2 dan seterusnya. Kemudian yang dibaca per barisnya. Kita langsung ke contoh aja, lebih mudah dimengerti. Ini tadinya adalah meet me at the toga party. Maka E-nya di pundak ke bawah, E-nya di sini, E ketiga dibiarkan. Kemudian T dipindah ke bawah seperti diagonal gini. Kemudian dan seterusnya. Ini harusnya E di sini. F. Pisahkan berdasarkan baris, kemudian baru ditulis atau dibaca berdasarkan baris ini. Jadi hasilnya adalah memang yang kita nggak bisa kenal ini maksudnya apa, kecuali tahu bagaimana mendeskripsinya. Nah, kemudian ini row transposition ciphers lebih kompleks, skema yang lebih kompleks. Ini sama seperti intinya rows-nya plain text dirubah menjadi beberapa rows, kemudian baru dibaca yang dikirimkan atau dikodekan berdasarkan pembagian rows-nya tadi. Jadi write letters of message out in rows, kemudian yang dibaca adalah columns-nya, nanti per columns-nya. They order the columns according to some key before reading of the rows. Jadi contohnya nih, plain text-nya adalah attack postpone until 2 AM. Nah, ini untuk supaya dia tetap 7 berbaris 7 kolom. Ada 7 kolom, maka untuk melengkapinya tambahkan X, Y, Z yang tidak bermakna hanya untuk mengisi saja. Nah, kemudian diatur menggunakan key ini, bahwa yang akan ditulis duluan adalah nomor 4, kolom nomor 4, baru kolom nomor 3, kolom nomor 1, kolom nomor 2, dan seterusnya. Sehingga setelah dibagi berdasarkan baris seperti ini, maka yang akan dikirimkan duluan adalah kolom nomor 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Sorry, TTN kok 3 ya? TTNA APT. Saya dikirimkan nomor 2, nomor 4. Ini yang dikirimkan nomor 3 dulu ya. Kemudian TTNA APT. Oh, ini nggak dipisah nih, harus nyambung. APT APTM. Berbalik nih harusnya. 43 harusnya APTM dulu baru TTNA. Mungkin ini 34 ya. Kemudian baru 1 itu adalah AOEDW. Ini yang ke-3 TSUO. Ini kedua. Ya, jadi dilihat dari pengaturan sesuai dengan key-nya. Ini kolom keempat dulu, kolom ketiga, baru kolom 1 dan seterusnya. Setelah dibikin barisnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat produk ciphers. Ciphers menggunakan substitution atau transposition. Ini tidak secure katanya, karena berdasarkan karakteristik bahasa. Karena adanya language karakteristik, maka substitution dan transposition itu tidak secure. Nah, kemudian pertimbangkan penggunaan beberapa ciphers untuk menggantikan
untuk menggantikan ciphers ini supaya lebih aman gitu ya. Itu lebih susah di break ya, pecahkan. Jadi tapi dua substitution make a more complex substitution. Kalau dua substitusi itu lebih kompleks, dua transposisi lebih kompleks, tapi substitusi diikuti dengan transposisi ini yang terbaik katanya, much harder cipher, lebih kuat gitu, lebih strong. Kalau dia substitusi diikuti dengan transposisi. Nah, inilah merupakan jembatan dari klasikal ke modern cipher. Ya, jadi klasikal ke modern cipher itu karena adanya substitution dan transposition yang dikombinasikan. Nah, kita lihat ini adalah rotor mesin. Ya, jadi rotor mesin ini adalah multi-stage substitution algorithm. Jadi dia merupakan algoritma substitusi. Ini before modern ciphers. Jadi ini sangat banyak digunakan rotor machines. Ini digunakan pada khususnya di World War II, Perang Dunia Kedua. World II ya, sorry. Khususnya pada Jerman Enigma atau Allied Eglin, Japanese Warfel itu menggunakan rotor. Nah, diimplementasikan dengan cara yang berbeda tentunya, dengan cara yang kompleks, varian substitution cipher. Kemudian dia menggunakan cylinders, rangkaian cylinders. Nah, masing-masing memberikan satu substitusi. Ini dirotasikan dan kemudian berubah lagi. After each letter has encryption. Satu letter dienkripsi, posisinya diputar, dirotasi, dan seterusnya. Nah, contohnya rotor itu adalah Enigma itu menggunakan 3 rotor dengan 3 rotor, maka possibilitiesnya ada 26 kali 26 kali 26 gitu ya, 17.576 pasti sebelum berbalik lagi ke awal. Nah, setiap kali karakter disubstitusi, maka first rotor itu akan dirotasi, rotor pertama akan dirotasi. Kemudian kalau rotor pertama sudah berputar 26 kali, rotor kedua akan diputar sekali. Kalau rotor kedua sudah 26 kali berputar, maka rotor ketiga yang berputar sekali. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini contohnya bagaimana menggunakan Enigma. Jadi ada initial position dari Enigma. Nah, ini initial position ini yang menjadi key. Jadi kalau orang lain tidak tahu initial positionnya, maka akan sulit untuk melakukan dekripsi. Jadi initial positionnya harus dirahasiakan. Nah, Jerman waktu itu percaya bahwa ciphertext ini atau Enigma ini tidak bisa unbreakable, tidak bisa dipecahkan. Namun pada akhirnya sekutu dapat memecahkan hasil enkripsi kode-kode sandinya. Ternyata breakable, bukan tidak breakable. Nah, contoh penggunaannya adalah seperti ini. Jadi ada 3 rotor, 1, 2, 3. Nah, kalau kita akan merubah B menjadi apa? Kalau ada mesisnya atau plaintext-nya B itu di sini nomor 25 dibawa outputnya kemana? Ke 25 juga. Nah, 25 ini masuk ke rotor kedua sejajar dengan 22. Kita lihat sekarang 22 di mana? Nah, 22 ini sejajar dengan 13. 13 di rotor ketiga keluarnya kemana? Nah, ini adalah hasilnya adalah akhirnya I. Nah, setelah B berubah menjadi I, satu karakter, maka rotor yang ketiga, fase rotor ini akan diputar sekali. Ini seperti kita lihat di sini, ini tadinya 18, ini sekarang menjadi 26, 14. Karena dia udah berputar sekali. Jadi yang tadinya bawah 26, 14-nya sekarang udah pindah ke atas ini. Oke, itu cara kerja dari Enigma. Kemudian terakhir ada steganografi. Steganografi ini menyamarkan pesan di dalam pesan lain gitu ya.
pesan rahasia di dalam pesan lain. Alternative to encryption menyembunyikan ya keberadaan pesan rahasia di dalam sebuah pesan yang lainnya. Ya, bisa pesan itu berupa teks juga, teks di dalam teks, atau menggunakan invisible ink, tinta yang tidak bisa kelihatan, atau bisa menggunakan image, di message-nya di dalam image, atau sound file. Nah, ini memiliki drawbacks. Drawbacks-nya adalah high overhead. Untuk contohnya untuk mengirimkan 3 kalimat tapi harus menggunakan image yang besar gitu, itu overhead yang tinggi. Ya, itu saja untuk materi klasik encryption techniques. Jadi kita sudah membahas tentang classical ciphertext and terminology, monoalphabetic substitution ciphers, cryptanalysis using letter frequency, flavor ciphers, polyalphabetic ciphers, transposition ciphers, product cipher dan router machines, dan juga steganografi. Dan ini referensinya silahkan dibaca di bukunya William Stallings maupun di bukunya Christopher. Ya, demikian materi classical encryption techniques. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat.